Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 17 berbunyi demikian. Firman Tuhan, tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Obadja pasal 1 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah terikat atau terlepas. Sekali lagi saya mengulanginya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah terikat atau terlepas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab secara tegas memberikan bahwa hanya orang yang bertobat, yang mengalami kelepasan sempurna dari segala ikatan dosa. Hanya yang bertobat akan mengalami kelepasan dan kelegaan hidup. Sion menjadi pusat kerajaan damai. Sion tempat kudus yang hanya layak didiami oleh umat kudus. Dosa, kenajisan, dan kejahatan dilarang masuk. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memulihkan keadaan Yakub atau Israel. Bangsa itu akan menjadi seperti api yang membakar. Mereka akan menjadi alat Tuhan untuk menghukum, menghakimi, dan alat pemusnah kejahatan bangsa-bangsa. Tuhan juga berjanji bahwa keturunan Yusuf, orang yang takut Tuhan itu, akan menjadi nyala api, sehingga tiap ketidakbenaran akan dilanda dan dihanguskan dengan nyala api itu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 menyatakan dengan jelas di mana sebaliknya keturunan Esau yang tidak mau bertobat akan menjadi seperti tunggung gandum. Mereka akan mati, di antara mereka tidak akan ada yang berlepas, tidak ada yang akan dapat luput dari murka Allah.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan Yesus. Ada perbedaan yang mencolok antara orang yang keras hati dan orang yang rendah hati, antara orang yang taat dengan orang yang memberontak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, antara yang mengindahkan teguran Tuhan dengan orang yang mengabaikan tegurannya, antara menjadi berkat dengan orang yang menjadi batu sandungan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu tanggalkan juga sifat dendam, dan tinggalkan sakit hatimu, dan tinggalkan sifat-sifat buruk yang ada padamu. Jadilah berkat. Ambillah keputusan pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya kita tidak ditolak Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bertobat membawa berkat, keras hati mendatangkan kutuk. Ingat baik-baik pesan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang kami sudah baca renungkan bersama. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, dan memberkati orang tua kami. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan, pemulihan terjadi. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.